Bible study kita pada malam hari ini. Sebentar Bible study akan dibawakan oleh Novan. Saya persilahkan Novan. Sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Malam Novan. Malam Novan. Semoga semuanya ada dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari Amin. ini kita akan dengarkan Bible study, tapi sebelum itu kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah mengumpulkan kami, dan saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu akan mulai Bible study kami pada malam hari ini, berkati jaringan yang kami gunakan Tuhan, sehingga Bible study kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Hamba juga yang menyampaikan setiap firman Tuhan, Tuhan pakai hamba sehingga boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua membuka dari kitab Ulangan 9 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-29. Apakah semuanya sudah menemukan? Amin. Kita akan bergantian. Ayat yang pertama saya akan baca dan ayat yang kedua sampai seterusnya kita akan baca secara bergantian. Di bawah perikop, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Ayat yang pertama, dengarlah hai orang Israel, engkau menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalaukan dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa, itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Riwayat tentang kemurtadan di Horeb. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar, bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh-loh perjanjian itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kau perintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini.
Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpahkan Tuhan kepadamu sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka, hingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan, dan kugiling baik-baik sampai halus menjadi abu. Lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Juga di Tabera, di Masa, dan di Kibrot Ta'awa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud. Karena Tuhan telah berfirman, aku memunahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah memusnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya. Supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung? Oke, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang dikasihi Tuhan, latar belakang kitab Ulangan ini ditulis sebagai pengulangan atau penegasan hukum Allah pada bangsa Israel ketika mereka menjelang masuk ke tanah perjanjian. Ulangan 9 ini terletak dalam bagian di mana Musa menekankan peringatan terhadap kesalahan bangsa Israel dan Musa mengingatkan mereka tentang sejarah mereka di padang gurun. Ulangan 9 ayat 7-29 ini mencatat kemarahan Tuhan terhadap bangsa Israel karena bangsa Israel itu melakukan penyembahan berhala dan ketidaktaatan mereka. Tetapi kalau kita melihat di sini, meskipun Allah telah menebus mereka dari Mesir, bagian ini menekankan dua hal penting. Yang pertama itu bahwa bangsa Israel seringkali memberontak dan menolak Tuhan. Dan yang kedua, keselamatan dan janji Allah bukan karena kebaikan bangsa Israel, tetapi karena kesetiaan Allah dan janjinya pada nenek moyang mereka. Pada saat itu, Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak lupa akan dosa-dosa masa lalu mereka. Misalnya mereka melakukan penyembahan anak lembu emas. Dan pada saat itu Tuhan sangat murka karena dosa mereka dan hendak membinasakan bangsa Israel. Alasan kenapa Tuhan murka kepada bangsa Israel, yaitu yang pertama, mereka memberontak sejak keluar dari Mesir. Tuhan mengingatkan mereka bahwa Israel itu sangat keras kepala. Bahkan ketika mereka berada di Mesir, mereka seringkali menolak mendengarkan perintah Tuhan dan menaruh kepercayaan pada diri sendiri dan kepada dewa lain, bukan lagi menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, mereka membuat patung lembu emas. Ya, Israel menyembah patung itu dan akhirnya mereka melanggar perintah pertama tentang larangan penyembahan berhala. Perbuatan ini itu membuat hati Tuhan sangat panas sehingga ia murka kepada bangsa Israel. Bangsa Israel kurang kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka mudah tergoyak dengan penyembahan berhala mereka. Dan itu menunjukkan bahwa bangsa Israel tidak setia
tidak taat kepada Tuhan, walaupun Tuhan telah menunjukkan berbagai mujizat yang besar kepada bangsa Israel, seperti Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, tapi mereka tidak melihat itu. Tetapi mereka masih ada dalam kesombongan diri mereka sendiri dan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Sehingga pada saat itu ketika Tuhan murka, Musa pun bersujud selama 40 hari 40 malam di hadapan Tuhan dan memohon agar Tuhan itu bisa mengampuni bangsa Israel. Dia berdoa syafaat yang sungguh-sungguh. Musa harus berpuasa. Bahkan dia tidak makan roti dan tidak minum air. Pertanyaannya, mengapa Musa harus memohon pengampunan kepada Tuhan? Bukan karena bangsa Israel itu layak, tetapi Musa tahu bahwa Tuhan mengasihi umat yang Tuhan sudah percayakan kepada Musa. Musa mengingat bahwa janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Musa tahu bahwa jika Israel binasa, maka bangsa-bangsa lain akan salah paham tentang Allah. Dan kita melihat bahwa Musa ini adalah pribadi yang rendah hati dan mengerti kasih Tuhan. Seringkali kita itu sama seperti bangsa Israel. Kadang kita itu memberontak. Kita tahu itu salah, tetapi kita tetap melakukannya. Perlu kita ketahui bahwa jangan lupa dengan dosa kita, tetapi belajar dari Musa yang berkata, ingatlah, janganlah engkau lupa. Ini bukan untuk membuat bangsa Israel tertekan, tetapi mereka tidak mengulangi dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita juga perlu ingat bagaimana Tuhan pernah menegur dan menolong kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan harus mati buat kita. Sebenarnya kita tidak layak untuk mendapatkan anugerah Allah, tetapi Allah yang melayakkan kita. Dia begitu mengasihi kita. Kita harus sadar bahwa keselamatan dan berkat bukan karena jasa kita. Di sini Musa menekankan bahwa Israel bukan menerima berkat karena mereka benar. Mereka itu disebut bangsa yang tegar tengkuk. Dan kita juga perlu sadari bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia, bukan karena kebaikan kita. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Ini sudah jelas bahwa ketika kita menerima keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu semua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita harus sadar, kita harus bertobat. Ketika kita tahu itu salah, kita harus hindari itu. Israel berkali-kali jatuh dalam dosa. Seperti yang saya bilang tadi, mereka membuat anak lembu emas. Mereka memberontak. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka menguji Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita mau belajar. Kita dipanggil untuk tidak bermain-main dengan dosa. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita harus sadar, ini salah dan saya harus kembali untuk bertobat di hadapan Tuhan. Perlu kita sadari, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu jaga hati agar tidak keras. Hati yang keras itu membuat kita sulit untuk mendengar suara Tuhan dan kita mudah tersesat. Dan apa yang perlu kita lakukan? Yaitu rajin membaca firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Dan kita juga harus memiliki sikap rendah hati agar kita tetap peka terhadap dengan suara Tuhan. Kita harus hindari berhala modern. Berhala itu bukan hanya patung seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi berhala itu bisa berupa uang. Uang itu bisa membuat kita jauh kepada Tuhan. Uang itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Karir kita juga bisa meninggalkan Tuhan. Teknologi juga bisa meninggalkan Tuhan. Contoh HP. Ketika kita bangun pagi, pasti yang kita cari itu HP. Kita tidak mau bersyukur kepada Tuhan atas hari yang kita bisa nikmati. Tetapi kita mau belajar, kita harus hindari itu. Yang perlu kita lakukan yaitu kita harus mulai evaluasi diri kita masing-masing. Pastikan bahwa diri kita itu memprioritaskan utama kita adalah Tuhan. Bukan hal-hal duniawi yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita harus percaya dan taat kepada Tuhan. Keyakinan pada janji Tuhan itu penting, terutama ketika kita menghadapi situasi yang sulit atau tidak pasti. Mungkin ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kok Tuhan nggak ada sih buat saya. Tetapi kita mau belajar. Di sebuah proses itu, ketika kita menghadapi itu, pada akhirnya kita akan melihat Tuhan ada buat kita. Kita harus taat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ketika kita melakukan pelayanan, kita belum melihat hasilnya. Tetapi kita terus harus berfokus pada Tuhan dan terus melayani Tuhan. Dan yang terakhir, kita perlu doa yang konsisten. Doa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain agar mereka tetap dekat dengan Tuhan. Yang perlu kita lakukan,
yaitu mendoakan orang lain, mendoakan keluarga kita, mendoakan orang yang ada di lingkungan kita. Dan kita perlu sadari bahwa dosa itu serius dan bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak kita inginkan. Tapi Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk terus bertobat. Kita sebagai orang percaya yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu introspeksi diri. Bertobat dari kesalahan dan hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Untuk itu, dari Ulangan 9 ayat 7 sampai 29 ini mengingatkan kita dan kita harus belajar dari masa lalu. Ya, kalau masa lalu kita buruk, masa lalu kita penuh dengan dosa, kita harus tinggalkan itu, jangan mengulangi lagi dengan masa yang sekarang. Kita harus tetap rendah hati dan sadar bahwa hidup kita adalah anugerah yang Tuhan kasih buat kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, kita harus mau bertobat dan menjauhi dosa itu. Ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa, Musa pun minta pengampunan. Dia harus berdoa syafaat agar bangsa Israel itu bisa diampuni. Dan kita juga harus belajar untuk berdoa bagi sesama kita. Kita harus hidup sesuai dengan perjanjian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menghormati Tuhan yang kudus dan sekaligus kita harus mengendalikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Hidup kita saat ini itu menuntun hati kita untuk tetap lembut. Dan kita mau belajar untuk terus fokus pada Tuhan. Jangan fokus dengan hal-hal duniawi yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita harus tahan. Kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin baca firman Tuhan. Agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Agar iman kita tetap berpegang teguh di hadapan Tuhan. Dengan itu, hidup kita akan terus dekat dengan Tuhan dan menjauhi hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mau meneguhkan setiap kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami mau belajar untuk terus taat kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami menjauhi hal-hal yang membuat kami jauh dari hadapan Tuhan. Mungkin godaan-godaan ini membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi pada malam hari ini, Tuhan menolong setiap kami, agar kami tetap berfokus pada Tuhan. Ketika kami jatuh dalam dosa, kami mau belajar untuk terus bertobat Tuhan. Karena kami tahu yang memegang hidup kami adalah Tuhan sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom. Shalom. Oke, baik teman-teman. Ada yang mau bertanya kepada Novan mengenai Bible Study hari ini? Sama dia udah dirangkum apa aja yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Silakan Marta. Iya, Ci. Kalau yang Marta dapat sih tentang kita teh harus mengingat tiap kesalahan dari masa lalu kita. Karena terkadang ya Marta, kalau misalkan kayak ngelakuin kesalahan kan pasti nggak mau mengingat kesalahan itu. Tapi sekarang kayak ditegur juga karena kalau misalkan kita nggak ngingat kan pasti kita bakal mungkin akan terjadi kesalahan yang sama. Jadi dari Marta tuh kayak belajar kita perlu mengingat kita juga bisa mempelajari kalau misalkan kita sudah melakukan kesalahan di masa lalu, oh kita akan ngelakuin kesalahan yang sama seperti itu. Gitu ya sih, Ci, kalau dari Marta. Oke, baik. Terima kasih Marta. Ya, kedua dari Maira. Silakan Mai. Mungkin berhala tadi sih Bu, berhala yang kan kata Novan bilang berhala itu bukan hanya patung, tapi kalau di modern sekarang kan HP, ya lebih ke HP sih Bu yang lebih sering. Tapi sebenarnya main jarang sih. Tapi iya juga gitu. Kadang-kadang untuk mencari Tuhan lebih dahulu tuh kadang-kadang gimana ya, bisa terkalahkan gitu dengan si handphone ini tadi. Itu aja sih Bu kayaknya mah, belajar untuk konsisten datang kepada Tuhan ketimbang melihat HP terlebih dahulu. Nah itu Bu. Jadi datang kepada Tuhan bukan by feeling ya, Ya. tapi by decision. Ya, betul. Oke, terima kasih. Next, Resi. Coba Resi. Gimana Resi? Halo Ibu, Halo. mungkin saya belajar dari Musa waktu dia ngasih tahu kesalahan-kesalahannya orang Israel. Mungkin orang Israel kayak nggak mau ngedengerinnya, kayak gimana ya? Itu sesuatu yang nggak enak untuk didengar gitu, mengulang-ulang kesalahan yang sudah terjadi. Tapi
Musa melakukan itu supaya mereka tidak melakukan hal yang sama. Jadi saya juga belajar. Ada beberapa orang yang kepada mereka saya dititipkan. Nah, mereka tuh menegur saya ekstrim itu gitu. Jadi kadang itu bikin saya sakit. Tapi dari pemberitaan firman Tuhan malam ini, saya belajar bahwa itu semua untuk kebaikan saya. Jadi tidak semua hal yang enak saja yang membentuk saya jadi baik, tapi hal yang tidak enak pun bisa membentuk saya jadi pribadi yang baik. Itu sih, Bu, teguran. Oke, mantap, luar biasa. Putri, apa yang kamu dapat, Putri? Tadi firman ini kan sangat menarik ya Bu ya. Tadi saya dengar tadi ada Novan bilang kita itu harus berdoa gitu. Bukan hanya di keluarga kita. Ya, kita juga berdoa orang-orang yang sakit. Yang penting seluruh jemaat ya, biar semakin membaik. Biarlah Tuhan yang memberi kesehatan atau kekuatan baru gitu. Itu tadi saya dengar sih Bu. Nah terus jangan sampai kita terutama HP gitu ya. Seringkali yang terutama itu HP. Kadang juga kita lupa gitu ya bersekutu dengan Tuhan. Nah, terus kita juga lupa membaca firman Tuhan juga ya. Tapi harus kita sadar gitu ya, biar kita semakin berhubungan dengan Tuhan, terus berkomunikasi dengan Tuhan. Itu aja sih Bu. Oke, baik Putri, terima kasih. Lalu lanjut Resa. Resa, gimana apa yang kamu dapat malam hari ini? Di bagian ini, Ci. Musa sujud 40 hari 40 malam, puasa, doa syafaat, nggak makan, nggak minum. Musa tahu Tuhan mengasihi Israel. Musa tahu kalau Israel binasa, maka bangsa lain akan salah paham sama Tuhan. Jadi Musa itu keren banget. Karena dia itu mikirnya bukan kalau misalkan bangsa ini binasa, aku ikutan binasa, bukan gitu. Tapi mikirnya kalau bangsa ini binasa, orang lain bakal salah paham sama Tuhan kita. Jadi dia itu se-effort itu karena dia sesayang itu sama Tuhan. Nah, dari sini saya belajar kalau apa yang kita lakukan bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan gitu, Ci. Tadi dapatnya di situ. Oke, ya bagus. Thank you Rasa. Selanjutnya, Jilin. Oke, malam Bu. Malam, Jilin. Kalau yang saya dapat sih dari pembahasan Novan tadi itu, saya itu ditegur tentang berhala. Karena kadang-kadang itu benar kata Mai juga tadi, kalau bangun pagi itu kita tidak cari Tuhan terlebih dulu, kadang-kadang lihat HP. Tapi di situ saya ditegur bahwa hidup ini itu hanya untuk Tuhan, untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu gunanya kita percaya kepada Dia, karena tanpa kita sadari HP, uang itu bisa menjauhkan kita daripada Tuhan di situ. Nah, melalui pembahasan ini saya ditegur bahwa saya itu bukannya tidak menggunakan HP, tapi mau mengurangi juga sih. Karena HP itu juga bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Yang mau saya lakukan mulai saat ini itu saya mau belajar dekat dengan Tuhan melalui doa, baca firman, dan itu sih yang mau saya lakukan juga Bu, disiplin gitu ya. Ya, disiplin ya. Jadi jangan kebanyakan buka HP apalagi chat GPT ya. Disiplin bikin PR Bu Susan tanpa chat GPT, oke? Bagus. Kemudian yang terakhir Om Yosua boleh kasih tambahan sekalian ditutup dalam doa Om Yosua. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Salam. Shalom. Puji Tuhan ya, kalau saya lihat tadi perhatikan yang pemateri hari ini cukup membangun ya, bahwa ketika Israel dibawa oleh Tuhan, Tuhan berkata supaya jangan sombong gitu ya. Supaya apa? Supaya suatu saat bangsa Israel ini menyatakan bahwa dialah yang berhasil. Nah, di sini kalau saya lihat, Tuhan mendidik bangsa Israel supaya bangsa Israel mendapatkan tanah perjanjian atau apapun yang dijanjikan oleh Tuhan itu bukan karena hasil usaha mereka, tapi karena anugerah Tuhan. Nah, kalau aku lihat di sini bahwa Tuhan memperlihatkan kedaulatannya. Nah, artinya bahwa ketika kita mendapatkan segala sesuatu bukan karena kita kuat, oke, hasil usaha kita iya, kita ikut berusaha di sana. Tapi kalau bukan campur tangan Tuhan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka harapannya bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, setiap orang yang dipakai oleh Tuhan, ia harus mengatakan bahwa kekuatan yang ia peroleh, keberhasilan yang ia peroleh bukan karena dirinya, tapi karena Tuhan. Itu yang saya dapat nanti. Tuhan berkati. Terima kasih buat rekan-rekan. Sebentar kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu di mana Tuhan sudah memberikan kami materi yang sangat bagus. Lewat daripada hamba-Mu, kami boleh belajar ya Tuhan Yesus tentang pengakuan diri kami, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi oleh karena anugerah Tuhan, hingga kami dapat menjalani kehidupan ini dan meraih segala sesuatu yang Tuhan beri. Dan kami berharap supaya apa yang Tuhan beri bagi kami dapat kelola dengan baik. Bersama dengan Tuhan segala sesuatu boleh menjadi kepujian, kemuliaan, dan hormat bagi nama-Mu. Bukan karena kami berhasil, kami meninggikan diri hingga menjadi sombong. Tapi kami tahu ya Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan kami boleh diproses. Memang proses itu sangat menyakitkan, tapi lewat daripada segala sesuatu yang kami lalui bersama dengan Tuhan, kelak kami akan mendapat yang terbaik. Lebih daripada apa yang kami harapkan, lebih daripada apa yang kami doakan. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati host kami, berkati gembala sidang kami, berkati kami siswa-siswi yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang senantiasa memberkati kami, berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan, Engkau limpahkan atas hidup kami dari saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya, dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.